hidup. Ayat 1, Tuhan berfirman kepada Musa. Kedua, ayat 2, berbicaralah kepada segenap jemaat Israel dan katakanlah kepada mereka, kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Ayat 3, setiap orang di antara kamu haruslah menyegani ibunya dan ayahnya dan memelihara hari-hari sabatku. Akulah Tuhan Allahmu. Janganlah kamu berpaling kepada berhala-berhala, dan janganlah kamu membuat bagimu dewa tuangan. Akulah Tuhan Allahmu. Ayat 5. Apabila kamu mempersembahkan korban keselamatan kepada Tuhan, kamu harus mempersembahkannya sedemikian hingga Tuhan berkenan akan kamu. Amin. Ayat 6. Dan haruslah itu dimakan pada hari mempersembahkannya, atau boleh juga pada keesokan harinya. Tetapi apa yang tinggal sampai hari yang ketiga haruslah dibakar habis. 7. Jikalau dimakan menjadi sesuatu yang jijik dan Tuhan tidak berkenan akan orang itu, siapa yang memakannya akan menanggung kesalahannya sendiri, karena ia adalah melanggar kekudusan persembahan kudus yang kepada Tuhan. Nyawa orang itu harus diberikan dari antara orang-orang sebangsanya. 9. Pada waktu kamu menuai hasil tanahmu, janganlah kau sabit ladangmu habis-habis sampai ke tepinya. Dan janganlah kau pungut apa yang ketinggalan dari penuaianmu. 10. Juga sisa-sisa buah anggurmu janganlah kau petik untuk kedua kalinya. Dan buah yang berjatuhan di kebun anggurmu janganlah kau pungut. Tetapi semuanya itu harus kau tinggalkan bagi orang miskin dan bagi orang asing. Akulah Tuhan Allahmu. Amin. Imamat 19 ayat 11. Janganlah kamu mencuri, janganlah kamu berbohong, dan janganlah kamu berdusta seorang kepada sesamanya. Ayat 12. Janganlah kamu bersumpah dusta demi namaku, supaya engkau jangan melanggar kekudusan nama Allahmu. Akulah Tuhan. Ayat 13. Janganlah engkau memeras sesamamu manusia dan janganlah engkau merampas. Janganlah kau tahan upah seseorang pekerja harian sampai besok harinya. Ayat 14. Janganlah kau kutuki orang tuli dan di depan orang buta. Janganlah kau taruh batu sandungan, tetapi engkaulah harus takut akan Allahmu. Akulah Tuhan. Ayat 15. Janganlah kamu berbuat curang dalam peradilan. Janganlah engkau membela orang kecil dengan tidak sewajarnya, dan janganlah engkau terpengaruh oleh orang-orang besar, tetapi engkau harus mengadili orang sesamamu dengan kebenaran. Amin. Ayat 16. Janganlah engkau pergi kian kemari menyebarkan fitnah di antara orang-orang sebangsamu. Janganlah engkau mengancam hidup sesamamu manusia. Akulah Tuhan. Janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu, tetapi engkau harus berterus terang menegur orang samamu, dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah samamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Kamu harus berpegang kepada ketetapanku. Janganlah kawinkan dua jenis ternak dan janganlah taburi ladangmu dengan dua jenis benih. Dan janganlah pakai pakaian dibuat dari pada dua jenis bahan. Apabila seorang laki-laki bersetubuh dengan seorang perempuan, yakni seorang budak perempuan yang dibawa kuasa laki-laki lain, tetapi yang tidak pernah ditebus dan tidak juga diberi surat tanda merdeka, maka perbuatan itu haruslah dihukum. Tetapi janganlah keduanya dihukum mati, karena perempuan itu belum dimerdekakan. Amin. Ibu Nace, Gabriel dulu, sorry. Iya, Ibu Gabriel. Ibu Gabriel ayat 21 sampai 25 ya. Di-unmute, Bu. Lanjut dulu ya, Bu Gabriel. Oh iya, silakan. Imamat 19 ayat 21. Demikian firman Tuhan.
Laki-laki itu harus membawa tebusan salahnya kepada Tuhan kepada pintu kemah pertemuan, yakni seekor domba jantan sebagai korban penebus salah. 22. Imam harus mengadakan dengan domba jantan korban penebus salah di hadapan Tuhan karena dosa yang telah diperbuatnya, sehingga ia beroleh pengampunan dari dosanya itu. 23. Apabila kamu sudah masuk ke negeri itu dan menanam bermacam-macam pohon buah-buahan, janganlah kamu memetik buahnya selama 3 tahun dan jangan memakannya. 24. Tetapi pada tahun yang keempat haruslah segala buahnya menjadi persembahan kudus sebagai puji-pujian bagi Tuhan. 25. Barulah pada tahun yang kelima kamu boleh memakan buahnya supaya hasilnya ditambah bagimu. Akulah Tuhan Allahmu. Amin. Imamat 19 ayat 26, demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah kamu makan sesuatu yang darahnya masih ada. Janganlah kamu melakukan telaah atau ramalan. Ayat 27, janganlah kamu mencukur tepi rambut kepalamu berkeliling dan janganlah engkau merusak tepi janggutmu. Ayat 28, janganlah kamu menggoresi tubuhmu karena orang mati dan janganlah merajah tanda-tanda pada kulitmu. Akulah Tuhan. Ayat 29, janganlah engkau merusak kesucian anakmu perempuan dengan menjadikan dia perempuan sundal, supaya negeri itu jangan melakukan persundalan, sehingga negeri itu penuh dengan perbuatan mesum. Ayat 30, kamu harus memelihara hari-hari sabatku dan menghormati tempat kudusku. Akulah Tuhan. Amin. Imamat 19 ayat 31, janganlah kamu berpaling kepada arwah atau kepada roh-roh peramal. Janganlah kamu mencari mereka dan dengan demikian menjadi najis karena mereka. Akulah Tuhan Allahmu. 32, engkau harus bangun berdiri di hadapan orang ubanan dan engkau harus menaruh hormat kepada orang tua dan engkau harus takut akan Allahmu. Akulah Tuhan. Apabila seorang asing tinggal padamu di negerimu, janganlah kamu menindas dia. 34, orang asing yang tinggal padamu harus sama bagimu seperti orang Israel asli dari antaramu. Kasihilah dia seperti dirimu sendiri, karena kamu juga orang asing dahulu di tanah Mesir. Akulah Tuhan Allahmu. 35, janganlah kamu berbuat curang dalam peradilan mengenai ukuran, timbangan, dan sukatan. Amin. Ibu Emi, silakan. 36 sampai ke 25 ayat ya, Bu. Ya. Imamat 19 ayat 36. Haruslah kamu memakai neraca dan batu timbangan yang benar, eva dan hin yang benar. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Demikianlah kamu harus berpegang pada segala ketetapanku dan segala peraturanku serta melakukan semuanya itu. Akulah Tuhan. Lanjut ya, Bu. Ya, Bu. Ya, Tuhan Imamat 20 ayat 1, Tuhan berfirman kepada Musa, engkau harus berkata kepada orang Israel, setiap orang, baik orang Israel maupun pendatang yang tinggal di Israel yang menyerahkan seorang dari anak-anaknya kepada Molok, ia harus dihukum mati. Rakyat negeri harus melemparin dia dengan batu. Ayat 3, aku sendiri akan menghadapi orang itu dan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya, sebab ia menyerahkan seorang dari anak-anaknya kepada Molok dengan maksud menajiskan tempat kudusku dan melanggar kekudusan namaku yang kudus. Tetapi jika rakyat negeri menutup mata terhadap orang itu ketika ia menyerahkan seorang dari anak-anaknya kepada Molok dan tidak menghukum mati orang itu, maka aku sendiri akan menghadapi orang itu serta kaum keluarganya dan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya,
beserta semua orang yang turut berzina mengikuti dia. Dah, ayat 5. Amin. Ya, 6. Orang yang berpaling kepada arwah atau Iya. kepada roh-roh peramal, yakni yang berjinah dengan bertanya kepada mereka, aku sendiri akan menentang orang itu dan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya. 7. Maka kamu harus menguduskan dirimu, dan kuduslah kamu, sebab akulah Tuhan Allahmu. 8. Demikianlah kamu harus berpegang pada ketetapanku dan melakukannya. Akulah Tuhan yang menguduskan kamu. 9. Apabila ada seorang yang mengutuki ayahnya atau ibunya, pastilah ia dihukum mati. Ia telah mengutuki ayahnya atau ibunya, maka darahnya tertimpa kepadanya sendiri. 10. Bila seorang laki-laki berzinah dengan istri orang lain, yakni berzinah dengan istri sesamanya manusia, pastilah keduanya dihukum mati, baik laki-laki maupun perempuan yang berzinah itu. Amin. Amin. Ayat 11. Bila seorang laki-laki tidur dengan seorang istri ayahnya, jadi ia melanggar hak ayahnya, pastilah keduanya dihukum mati, dan darah mereka tertimpa kepada mereka sendiri. Ayat 12. Bila seorang laki-laki tidur dengan menantunya perempuan, pastilah keduanya dihukum mati. Mereka telah melakukan suatu perbuatan keji, maka darah mereka tertimpa kepada mereka sendiri. Ayat 13. Bila seorang laki-laki tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan, jadi keduanya melakukan suatu kekejian, pastilah mereka dihukum mati dan darah mereka tertimpa kepada mereka sendiri. Ayat 14. Bila seorang laki-laki mengambil seorang perempuan dan ibunya, itu suatu perbuatan mesum. Ia dan kedua perempuan itu harus dibakar, supaya jangan ada perbuatan mesum di tengah-tengah kamu. Ayat 15. Bila seorang laki-laki berkelamin dengan seekor binatang, pastilah ia dihukum mati, dan binatang itu pun harus kamu bunuh juga. Amin. Ayat 16. Bila seorang perempuan menghampiri binatang apapun untuk berkelamin, haruslah kau bunuh perempuan dan binatang itu. Mereka pasti dihukum mati dan darah mereka tertimpa kepada mereka sendiri. 17. Bila seorang laki-laki mengambil saudaranya perempuan, anak ayahnya atau anak ibunya, dan mereka bersetubuh, maka itu suatu perbuatan sumbang, dan mereka harus dilenyapkan di depan orang saja. Orang itu telah menyingkapkan aurat saudaranya perempuan, maka ia harus menanggung kesalahannya sendiri. 18. Bila seorang laki-laki tidur dengan seorang perempuan yang tercemar kain, jadi ia menyingkapkan aurat perempuan itu dan membuka tutup lelerannya, sedang perempuan itu pun membiarkan tutup leleran darah itu disingkapkan. Keduanya harus dilenyapkan dari tengah-tengah bangsanya. 19. Janganlah kau singkap aurat saudara perempuan ibumu atau saudara perempuan ayahmu, karena aurat seorang kerabatnya sendirilah yang dibuka, dan harus menanggung kesalahannya sendiri. 20. Bila seorang laki-laki tidur dengan saudara ayahnya, jadi ia melanggar saudara ayahnya. Mereka mendatangkan dosa kepada dirinya, dan mereka akan mati dengan tidak beranak. Amin. Ayat 21. Bila seorang laki-laki mengambil istri saudaranya, itu suatu kecemaran, karena ia melanggar hak saudaranya laki-laki, dan mereka akan beranak. Ayat 22. Demikianlah kamu harus berpegang pada segala ketetapanku dan segala peraturanku, serta melakukan semuanya itu, supaya jangan kamu dimuntahkan oleh negeri kemana aku membawa kamu untuk diam di sana. Ayat 23. Janganlah kamu hidup menurut kebiasaan bangsa yang akan kuhalau dari depanmu, karena semuanya itu telah dilakukan mereka, sehingga aku muak melihat mereka. Ayat 24. Tetapi kepadamu aku telah berfirman, kamulah yang menduduki tanah mereka, dan akulah yang akan memberikannya kepadamu menjadi milikmu, suatu negeri yang berkelimpah-limpah susu dan madunya. Akulah Tuhan Allahmu yang memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain. Ayat 25.
Kamu harus membedakannya binatang yang tidak haram dari yang haram, dan burung-burung yang haram dari yang tidak haram, supaya kamu jangan membuat dirimu jijik oleh binatang berkaki 4 dan burung dan oleh segala yang merayap di muka bumi yang telah kupisahkan supaya kamu haramkan. Amin. Ayat 26. Kuduslah kamu bagiku sebab aku ini Tuhan kudus dan aku telah memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain supaya kamu menjadi milikku. Apabila seorang laki-laki atau perempuan dirasuk arwah atau roh peramal, pastilah mereka dihukum mati. Yakni mereka harus dilontari dengan batu dan darah mereka tertimpa kepada mereka sendiri. Imamat 21. Kudusnya para imam. Ayat 1, Tuhan berfirman kepada Musa, berbicara kepada para imam, anak-anak Harun, dan katakan kepada mereka, seorang imam janganlah menajiskan diri dengan orang mati di antara orang-orang sebangsanya, kecuali kalau yang mati itu adalah kerabatnya yang terdekat, yakni ibunya, ayahnya, anaknya laki-laki atau perempuan, saudaranya laki-laki. Ayat 3, saudaranya perempuan yang masih perawan dan dekat kepadanya karena belum mempunyai suami, dengan mereka itu bolehlah ia menajiskan diri. Amin. Bu Gabriel, ayat 4. Ayat 4, demikian firman Tuhan. Sebagai suami janganlah ia menajiskan diri di antara orang-orang sebangsanya dan dengan demikian melanggar kekudusannya. Ayat 5, janganlah mereka mengundul sebagian kepalanya dan janganlah mereka mencukur tepi janggutnya dan janganlah mereka menggoresi kulit tubuhnya. 6, mereka itu harus kudus bagi Allahnya dan janganlah mereka melanggar kekudusan nama Allahnya, karena merekalah yang mempersembahkan segala korban api-apian Tuhan, satapan Allah mereka, dan karena itu haruslah mereka kudus. Ayat 7, janganlah mereka mengambil seorang perempuan sundal atau perempuan yang sudah dirusak kesuciannya atau seorang yang perempuan yang telah diceraikan oleh suaminya, karena imam itu kudus bagi Allahnya. 8, dan kamu harus menganggap dia kudus karena dialah yang mempersembahkan satapan Allahmu. Ia harus kudus bagimu, sebab aku Tuhan yang menguduskan kamu adalah kudus. Amin. Ayat 9. Demikian bunyi firman Tuhan. Apabila anak perempuan seorang imam membiarkan kehormatannya dilanggar dengan bersundal, maka ia melanggar kekudusan ayahnya, dan ia harus dibakar dengan api. Ayat 10. Imam yang besar di antara saudara-saudaranya yang sudah diurapi dengan menuangkan minyak urapan di atas kepalanya, dan yang menghabiskan dengan mengenakan kepalanya segala pakaian kudus, janganlah membiarkan rambutnya terurai, dan janganlah ia mencabik pakaiannya. Ayat 11, janganlah ia dekat kepada semua mayat, bahkan janganlah ia menajiskan diri dengan mayat ayahnya atau ibunya. Ayat 12, janganlah ia keluar dari tempat kudus supaya jangan dilanggarnya kekudusan tempat kudus Allahnya. Karena minyak urapan Allahnya yang mengadakan bahwa ia telah dikhususkan ada di atas kepalanya. Akulah Tuhan. Ayat 13. Ia harus mengambil seorang perempuan yang masih perawan. Amin. Imamat 21 ayat 14. Seorang janda atau perempuan yang telah diceraikan atau yang dirusak kesuciannya atau perempuan sundal janganlah diambil, melainkan harus seorang perawan dari di antara orang-orang sebangsanya. 15, supaya jangan ia melanggar kekudusan keturunannya di antara orang-orang sebangsanya, sebab akulah Tuhan yang menguduskan dia. Tuhan berfirman kepada Musa, katakanlah kepada Harun begini, setiap orang dari antara keturunanmu turun-temurun yang bercacat badannya
janganlah datang mendekat untuk mempersembahkan santapan Allahnya. 18. Karena setiap orang yang bercacat badannya tidak boleh datang mendekat. Orang buta, orang timpang, orang yang bercacat mukanya, orang yang terlalu panjang anggotanya. 19. Orang yang patah kakinya atau tangannya. 20. Orang yang berbongkol atau yang kerdil badannya atau yang bular matanya. Orang yang berkedal atau berkurap atau yang rusak buah pelirnya. Amin. Bu Emi 21 sampai 24 ya. Ya. 21, setiap orang yang keturunannya Imam Harun yang cacat tidak boleh datang untuk mempersembahkan segala korban oleh api bagi Tuhan, karena ia cacat. Janganlah ia datang mendekatin untuk mempersembahkan santapan Allahnya. Mengenai santapan Allahnya, baik persembahan Maha Kudus maupun persembahan kudus boleh dimakannya. Hanya janganlah ia datang sampai ke tabir dan janganlah ia mendekati mesbah, karena ia cacat supaya jangan dilanggarnya kekudusan seluruh tempat kudusku, sebab akulah Tuhan yang menguduskan mereka. Ayat 24, demikianlah Musa menyampaikan firman itu pada Harun dan anak-anaknya serta semua orang Israel. Amin. Baik, saya lanjut ke Lukas 18 ya. Jadi Bu Emi menggunakan terjemahan baru ya Bu ya. Iya. Kita terjemahan baru, sedangkan kita semua masih menggunakan Alkitab terjemahan lama. Tapi esensinya sama ya, nggak apa-apa. Baik, saya sambung di Lukas 18 ayat 1 sampai 5, perumpamaan tentang hakim yang tak benar. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. 2, katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. 3, dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah hakku terhadap lawanku. 4, beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. 5, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia supaya jangan terus saja dia datang dan akhirnya menyerang aku. Amin. Amin. Ayat 6. Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Ayat 7 tuh, tidaklah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya, dan adakah ia mengulur waktu sebelum menolong mereka? Ayat 8, aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka, akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, adalah ia mendapati iman di bumi. Perumpamaan tentang orang Farisi dengan pemungut cukai, ayat 9. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ayat 10. Ada 2 orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Amin. Ayat 11, orang Farisi itu berdiri dan berdoa dan hatinya begini, ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pencina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. 12, aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberi 1/10 dari segala penghasilanku. 13, tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menadah ke langit, melainkan memukul diri dan berkata, ya Allah, kasihan aku orang berdosa itu. 14, aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak, sebab siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Ayat 15, Yesus memberkati apa? Maka datanglah orang-orang membawa anak-anaknya yang kecil pada Yesus, supaya ia menjamah mereka. Melihat itu, murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Amin.
Ayat 16. Tetapi Yesus memanggil mereka dan berkata, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, dan jangan kamu menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Ayat 17. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah, seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Orang kaya sukar masuk kerajaan Allah. Ayat 18. Ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus, katanya, Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Ayat 19. Jawab Yesus, mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Ayat 20. Engkau tentu mengetahuinya segala perintah Allah. Janganlah berzina, janganlah membunuh, janganlah mencuri, janganlah mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayah dan ibumu. Amin. Ayat 21, kata orang itu, semuanya itu telah kuturuti, ya, masih mudaku. Mendengar itu, Yesus berkata kepadanya, masih tinggal satu hal lagi harus kau lakukan. Jualah segala yang kau miliki dan bagi-bagikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ketika orang itu mendengar perkataan itu, ia menjadi amat sedih, sebab ia sangat kaya. Lalu Yesus memandang dia dan berkata, alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Amin. Ibu Gabriel, ayat 26, di-unmute, Bu. Ibu Gabriel. Iya, Bunda. Ya, 26 ya. Iya. Lukas 18 ayat 26. Demikian firman Tuhan. Dan mereka yang mendengar itu berkata, jika demikian siapakah yang dapat diselamatkan? 27 kata Yesus, apa yang tidak mungkin bagi manusia mungkin bagi Allah. Upah mengikut Yesus. 28. Petrus berkata, kami ini telah meninggalkan segala kepunyaan kami dan mengikut Engkau. 29. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya, setiap orang yang karena kerajaan Allah meninggalkan rumahnya, istrinya atau saudaranya, orang tuanya, atau anak-anaknya, 30, akan menerima kembali lipat ganda pada masa ini juga. Pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Lukas 18 ayat 31, demikian bunyi firman Tuhan. Pemberitahuan ketiga tentang penderitaan Yesus. Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu berkata kepada mereka, sekarang kita pergi ke Yerusalem dan segala sesuatu yang ditulis oleh para nabi mengenai anak manusia akan digenapi. Ayat 32, sebab ia akan diserahkan kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, diolok-olokkan, dihina dan diludahi. Ayat 33, dan mereka menyesah dan membunuh dia, dan pada hari ketiga ia akan bangkit. Ayat 34, akan tetapi mereka sama sekali tidak mengerti semuanya itu. Arti perkataan itu tersembunyi bagi mereka, dan mereka tidak tahu apa yang dimaksudkan. Ayat 35, Yesus menyembuhkan seorang buta dekat Yeriko. Ayat 35, waktu Yesus hampir tiba di Yeriko, ada seorang buta yang duduk di pinggir jalan dan mengemis. Amin. Lukas 18 ayat 36. Waktu orang itu mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, apa itu? 37, kata orang kepadanya, Yesus orang Nazaret lewat. 38, lalu ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. 39, maka mereka yang berjalan di depan menegur dia supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. 40,
Lalu Yesus berhenti dan menyuruh membawa orang itu kepadanya. Dan ketika ia telah berada di dekatnya, Yesus bertanya kepadanya. Amin. Ibu Emi. Ya, Lukas 18, lalu Yesus berhenti dan menyuruh membawa orang itu kepadanya. Dan ketika ia telah berada di dekatnya, Yesus bertanya kepadanya, apa yang kau hendakin supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang itu, Tuhan, supaya aku dapat melihat. Lalu kata Yesus kepadanya, lihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau. Dan ketika itu juga melihatlah ia, lalu mengikuti dia sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat melihat hal itu dan memuji-muji Allah. Terus Bu, Lukas 19. Lalu ayat 45, lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mulailah ia mengusir semua pedagang di situ. Ayat 19 Bu, Lukas 19 sekarang. Oh, Lukas. 43 kan sudah ya, sekarang Lukas 19, tadi 2 berarti sampai 3, 1, 2, 3. Lukas 19 ya. Ya. Sakius. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasin kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakius, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang, apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Ayat 4, maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. 5, ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. 6, lalu Zakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. 7, tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. 8, tetapi Zakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Amin. Amin. Ayat 9. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Ayat 10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Perumpamaan tentang uang mina. Ayat 11. Untuk mereka yang mendengarkan dia di situ, Yesus melanjutkan perkataannya dengan suatu perumpamaan. Sebab ia sudah dekat Yerusalem dan mereka menyangka bahwa kerajaan Allah akan segera kelihatan. Ayat 12. Maka ia berkata, ada seorang bangsawan berangkat ke sebuah negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja di situ, dan setelah itu baru kembali. Ayat 13. Ia memanggil 10 orang hambanya dan memberikan ke 10 mina kepada mereka. Katanya, pakailah ini untuk berdagang sampai aku datang kembali. Amin. Ayat 14. Akan tetapi orang-orang sebangnya membenci dia, lalu mengirimkan utusan menyusul dia untuk mengatakan, kami tidak mau orang ini menjadi raja atas kami. 15. Dan terjadilah ketika kembali setelah ia dinobatkan menjadi raja, ia menyuruh memanggil hamba-hambanya yang telah diberikannya itu untuk mengetahui berapa hasil dagang mereka masing-masing. 16. Orang yang pertama datang dan berkata, mina tuan yang satu ini telah menghasilkan 10 mina. 17. Katanya kepada orang itu, baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik, engkau telah setia dalam perkara kecil, karena itu malah kekuasaan atas 10 kota. 18. Datanglah yang kedua dan berkata, Tuan, mina tuan telah menghasilkan 5 mina. Amin. Ayat 19, katanya kepada orang itu, dan engkau kuasailah 5 orang itu, dan engkau kuasailah 5 kota. Ayat 20, dan hamba yang ketiga datang dan berkata, Tuan, inilah mina Tuan, aku telah menyimpannya dalam sapu tangan. Ayat 21, sebab aku takut akan Tuan,
Karena Tuhan adalah manusia yang keras. Tuhan mengambil apa yang tidak pernah Tuhan taruh, dan Tuhan menuai apa yang tidak pernah Tuhan tabur. Ayat 22, katanya kepada orang itu, hai hamba yang jahat, aku akan menghakimi engkau menurut perkataanmu sendiri. Engkau sudah tahu bahwa aku adalah orang yang keras, yang mengambil apa yang tidak pernah aku taruh, dan menuai apa yang tidak aku tabur. Ayat 23, jika demikian, mengapa uangku itu tidak kau berikan kepada orang yang menjalankan uang? Maka sekembaliku, aku dapat mengambilnya serta dengan bunganya. Amin. Ayat 24. Lalu katanya kepada orang-orang yang berdiri di situ, ambillah mina yang satu itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 mina itu. Kata mereka kepadanya, Tuan, ia sudah mempunyai 10 mina. Jawabnya, aku berkata kepadamu, setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang ada padanya. Akan tetapi semua seteruku ini, yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Yesus dieluk-elukan di Yerusalem. Dan setelah mengatakan semuanya itu, Yesus mendahului mereka dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Amin. Ibu Gabriel, ayat 29. Iya, Bunda. Lukas 19 ayat 29, ketika ia telah dekat Betfage dan Betania yang terletak di gunung yang bernama Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan 30 dengan pesan, pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan mendapati seekor keledai tertambat yang belum pernah ditangani orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Dan 31, dan jika ada yang bertanya kepadamu, mengapa kamu melepaskan, jawablah begini, Tuhan memerlukannya. 32, lalu pergilah mereka yang disuruh itu dan mereka mendapati segala sesuatu seperti yang telah dikatakan Yesus. 33, ketika mereka melepaskan keledai itu, berkatalah orang yang punya keledai itu, mengapa kamu melepaskan keledai itu? 34, kata mereka, Tuhan memerlukannya. Mereka membawa keledai itu kepada Yesus, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka dan menolong Yesus naik ke atas. Ayat 36 ya? Iya, Bunda. Ayat 36. Dan sementara Yesus mengendarai keledai itu, mereka menghamparkan pakaiannya di jalan. Ayat 37. Ketika ia dekat Yerusalem, di tempat jalan menurun dari Bukit Zaitun, mulailah semua murid yang mengiringi dia bergembira dan memuji Allah dengan suara nyaring oleh karena segala mujizat yang telah mereka lihat. Ayat 38. Kata mereka, diberkatilah dia yang datang sebagai Raja dalam nama Tuhan. Damai sejahtera di surga dan dimuliakan di tempat yang maha tinggi. Ayat 39. Beberapa orang Farisi yang turut dengan orang banyak itu berkata kepada Yesus, Guru, tegurlah murid-muridmu itu. Ayat 40. Jawabnya, aku berkata kepadamu, jika mereka ini diam, maka batu ini akan berteriak. Ayat 41. Dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, ia menangisinya. Amin. Lukas 19 ayat 42, katanya, wahai, betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. 43, akan datang harinya bahwa musuhmu akan mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung engkau dan menghimpit engkau dari segala jurusan. 44,
Dan mereka akan membinasakan engkau beserta dengan pendudukmu, dan pada tembokmu mereka tidak akan membiarkan satu pun tinggal terletak di atas batu yang lain. Karena engkau tidak mengetahui saat bila mana Allah melawat engkau. Yesus menyucikan bait Allah. 45. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mulailah ia mengusir semua pedagang di situ. 46. Katanya kepada mereka, ada tertulis rumahku adalah rumah doa, tetapi kamu jadikannya sarang penyamun. 47. Tiap-tiap hari ia mengajar di dalam bait Allah. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat serta orang-orang terkemuka dari bangsa Israel berusaha untuk membinasakan dia. 48. Tetapi mereka tidak tahu bagaimana harus melakukannya sebab seluruh rakyat terpikat kepadanya dan ingin mendengarkan dia. Amin. Amin. Baik ibu-ibu, kita akan saat teduh sejenak, kita bertanya pada Roh Kudus, rema apa yang Roh Kudus tanamkan kepada kita dan siap kita sharingkan satu sama lain untuk saling memberkati satu sama lain ya. Baik ibu-ibu, kita sudah membaca Imamat 19:21 sampai Lukas 18 dan 19. Nah, sebelum ibu-ibu sharing rema, saya mau tanya nih, menurut ibu-ibu waktu membaca Imamat 19:21 sampai Lukas dan Lukas 18:19, apa kesamaan yang bisa kita lihat? Ya, apa kesamaan di Imamat dan Lukas 2 ayat ini yang kita baca? Di Imamat 3 pasal, di Lukas 2 pasal. Kesamaan apa sih yang kita baca saat ini yang ibu-ibu bisa temukan? Yang kita lihat loh, kok sama ya? Nah, cuman satu di perjanjian lama, satu di perjanjian baru. Ada ibu-ibu yang mungkin bisa menjawab dari versi masing-masing ya? Kira-kira Bu Pita? Saya ngelihat keadilan. Ya, di situ apa? ada dibilang
keadilan. Cuman saya kalau lupa ya lagi kembali ayatnya harus cari lagi. Cuman saya baca tadi ada keadilan bagaimana di imamat itu disuruh kita adillah engkau gimana? Saya harus cari dulu. Tapi saya baca keadilan itu yang coba Ya. saya cari. Oke, nggak apa-apa. Jadi dari Bu Pita keadilan ya. Kalau ibu-ibu yang lain, mungkin Bu Emi, Bu Julia, Shalom Neng Ike, bisa dibaca dulu sendiri ya. Kita udah selesai baca. Saya mendengarkan dulu aja, Bu. Nggak apa-apa. Kalau Bu Emi mungkin atau Bu Dewi, apa kalau saya tentang keinginan Tuhan tentang pertobatan ya. Oke, kalau Ibu tentang pertobatan. Bu Julia, ada yang ditemukan kira-kira persamaan yang kita baca tadi? Berkali-kali saya dengar Tuhan menunjukkan bahwa akulah Tuhan Allahmu gitu. Tuhan menunjukkan bahwa apa yang kita lakukan yang tidak berkenan di mata Tuhan, Tuhan menunjukkan bahwa itu tidak berkenan, kita harus menguduskan diri, dan Tuhan mengajarkan supaya kita bersikap adil. Yang saya baca, saya tangkap seperti itu, bahwa kita harus bersikap adil kepada orang atau sesama kita, dan juga Tuhan mengajarkan untuk kita tidak banyak pelanggaran-pelanggaran yang Tuhan ajarkan juga untuk berzina. Itu yang saya tangkap juga tadi di situ. Tuhan berapa kali berbicara akulah Tuhan. Itu sih Bu. Iya, baik ya ibu-ibu ya. Jadi semua yang ibu-ibu sampaikan itu benar ya. Jadi kalau kita lihat cermati baik-baik di Lukas 19-21 itu bicaranya apa? Soal kekudusan kan. Bagaimana standar Tuhan mengenai kekudusan. Kalau kita baca ya kan ada di situ kekudusan umat Tuhan, para imam ya tadi kita sampai 21. Dan itu detail sekali. Nah, coba kita lihat di Lukas 18-19 itu juga sebenarnya mengenai juga kekudusan ya. Tetapi di sini di Lukas ini ya ini yang kita baca ini kebaikan ya. Jadi apa di sini Tuhan Yesus menyampaikan melalui perumpamaan yang benar tidak benar, tetapi ujung-ujungnya adalah mengenai kekudusan gitu ya di 18-19. Coba kita lihat baik-baik di imamat yang kita baca itu juga ada di tadi saya catat di perumpamaan 18 ayat 19 dan 20. Tadi kita ada nggak baca di imamat jangan berzinah, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Di imamat kita temukan itu juga ya. Waktu kita membaca kudusnya umat Tuhan. Di situ juga kita baca nih, contoh ya, misalnya hormatilah orang tuamu. Nih di ayat 20 tuh kudusnya umat Tuhan. Apabila ada seorang mengutuki ayahmu, ibumu, pastilah dia dihukum mati. Di Lukas juga ada dibilang hormatilah ayah ibumu. Di sini detail sekali kalau kita baca nih. Kudusnya umat Tuhan. Di Lukas juga sudah dikatakan di ayat pasal 18 ya. Pasal 18, 19, 20 dan lain dan seterusnya. Di situ kita melihat ada kesamaan ya mengenai kekudusan. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa standar kekudusan Tuhan itu memang ini adalah kesempurnaan yang mutlak. Nah, di sini dibicarakan mengenai yang benar ya di Lukas. Jadi di Lukas 18-19 Tuhan Yesus memberitahu kebenaran itu melalui perumpamaan ya. Jadi kadang di sini kita bisa melihat standar kekudusan versi atau kebaikan ya kalau di Lukas versi manusia dan versi Allah itu berbeda ya. Kita bisa baca di Lukas 18-19 ya, misalnya kayak orang Farisi ya. Mereka lebih kepada menunjukkan yang di luarnya. Seperti itu ya. Ini kita bisa baca secara detail di sini. Sementara yang di imamat ini mengenai kekudusan yang sudah apa tadi ya? Kok jadi lupa saya. Jadi 3 pasal yang kita baca ini ya di imamat itu panduan tentang bagaimana ya. Jadi panduan tentang bagaimana hidup kudus di hadapan Tuhan, baik di dalam ibadah, lalu di dalam kehidupan sosial kita,
bahkan kekudusan bagi pelayan-pelayan Tuhan ya. Jadi di imamat itu sudah kita lihat ya. Jadi sebenarnya sama ya, lama dan baru. Cuman bedanya di baru ini Tuhan Yesus banyak memberi contoh kepada orang-orang itu melalui perumpamaan-perumpamaan ya. Jadi ibu-ibu kita udah lihat ya tadi, keadilan, pertobatan, ujung-ujungnya sama di imamat ini kan. Tuhan itu mempunyai standar kekudusan itu seperti ini. Lalu ada pertobatan. Nah, di sini juga di Lukas kita juga menemukan itu ya. Tuhan Yesus juga meminta pertobatan. Melalui kata-katanya dia nggak bilang tobat, tetapi dia mengatakan misalnya nih coba contohnya, sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Itu contoh-contoh bahasa-bahasa klise ya yang disampaikan oleh Tuhan Yesus gitu ya. Baik, ibu-ibu silakan yang mempunyai rema ataupun kesaksian terhadap apa yang sudah kita baca ini, silahkan untuk menjadi berkat bagi kita bersama. Ibu Pita? Ini bisa Lukas 19. Ya, Lukas 19 itu tentang perumpamaan ini, Bu, janda miskin ini ya. Tunggu. Ya. Kok saya tadi tunggu ya, Bu ya. Ya. Situ seorang janda ya. Yang hakim tak benar itu kah? Ya itu. Nah, di sini Tuhan Yesus memberi perumpamaan ya. Seorang janda karena dia miskin dia ditolak sama si hakim. Tapi dia tetap aja mendatangi si hakim yang tidak percaya dengan Allah ya, dengan Tuhan. Dia tidak percaya seorang hakim yang inilah yang hidupnya itu bukan pengikut Yesus gitu. Tetapi hakim ini karena melihat si ibu ini tidak jemu-jemunya dia mendatangi si hakim ini, akhirnya si hakim ini udahlah daripada aku bosan gitu bahasanya kita ya, bahasa pokemnya kali. Udah aku dengarkan aja lah ininya permohonannya gitu ya. Ya akhirnya dia dimenangkan. Di dalam perumpamaan ini Tuhan mengatakan kita sebagai murid-murid Tuhan Yesus, kita juga disuruh Tuhan mengingatkan kita supaya kita untuk berdoa tidak jemu-jemu untuk berdoa. Tidak bosan-bosannya berdoa kepada Tuhan. Karena apa? Tuhan itu pengen selalu dekat dengan kita. Kita bisa dekat dengan Tuhan dengan apa? Dengan berdoa. Jangan kalau kita melihat dari bukan membandingkan ya, tapi mengumpamakan kayak orang sebelah sana. Bahkan mereka satu hari itu sampai 5 kali paling minim untuk berdoa mereka itu. Masa kita sebagai anak Tuhan kalah dengan mereka? Padahal kita sebenarnya tidak ada aturannya 5 kali, tapi kita setiap saat kita berdoa sama Tuhan, melekat sama Tuhan, walaupun doa kita belum dijawab. Karena kadang-kadang Tuhan menunda jawaban doa kita itu, hanya Tuhan yang tahu karena apa. Mungkin ada maksud Tuhan, semua melalui proses. Jadi saya dapatkan di sini bahwa Tuhan Yesus itu memberi perumpamaan seorang janda ini untuk mengingatkan kita untuk mendekat padanya, berdoa dengan Tuhan itu tidak jemu-jemu. Begitu, Bu. Iya, benar ya. Jadi ibu-ibu kita di sini juga sama ya. Tapi luar biasa loh Bu Pita, kita tuh keseringan baca, akhirnya Tuhan tuh kasih hikmat ya. Kalau orang-orang ya masih awam, ini persis seperti saya. Dulu saya nggak paham loh. Ini perumpamaan kok susah banget ya saya nangkepnya. Awal-awal dulu waktu baca firman tuh saya susah banget nangkep. Tetapi karena kita sudah berulang-ulang membaca, akhirnya memang Tuhan itu bukakan ya. Seperti yang tadi Bu Pita kasih tahu, kenapa sih nggak langsung to the point aja ya, Tuhan mau ngasih tahu kamu tuh jadi orang tuh gigih gitu ya, dengan bahasanya yang mudah dimengerti gitu ya. Ini kan kadang-kadang kita nggak memahami, ternyata ya itu seperti yang Bu Pita sampaikan itu. Poinnya itu ada di Lukas 18 ayat 7.
Tidakkah Allah membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya, dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Nah itu ya, di sini seorang janda yang gigih ya, hakim aja akhirnya bisa luluh gitu ya dengan permohonan si janda yang gigih ini. Nah, demikian juga kita ya, jangan pernah jemu-jemu untuk gigih berdoa seperti yang Bu Pita sampaikan tadi. Jangan pernah berjemu-jemu, jangan pernah jemu untuk berdoa siang dan malam ya. Dan kita imani bahwa pada suatu hari Tuhan pun pasti akan menjawab seruan kita gitu ya. Yang penting itu tadi konsisten ya, jangan hanya sekali lah kok nggak dijawab sih gitu ya. Tetapi seperti si janda ini tadi, gigih. Seorang hakim yang lalim aja hatinya luruh hanya karena itu tadi, karena si janda ini gigih. Masa Tuhan kita yang luar biasa tidak luluh ketika kita datang berdoa, datang kepada Dia siang dan malam gitu ya Bu Pita ya. Amin, amin. Amin ya ibu-ibu, itu untuk pesan untuk kita semua. Jangan pernah jemu ketika ada doa, pergumulan ya, harapan yang belum Tuhan genapi, kita jangan patah semangat. Teruslah berusaha. Kita ingat ini seorang janda saja yang gigih aja bisa dijawab keinginannya oleh hakim, masa Tuhan kita tidak ya. Baik, terima kasih Bu Pita. Silakan ibu-ibu lain, Bu Harmoni, Bu Dewi, Bu Marina, siapa aja boleh. Ya, silakan. Ini maaf. Nanti mungkin Bu Joli bisa melengkapi ya. Ini Lukas 18 ayat 28 sampai 30 saya baca ulang. Upah mengikut Yesus. Petrus berkata, kami ini telah meninggalkan segala kepunyaan kami dan mengikut Engkau. 29 kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena kerajaan Allah meninggalkan rumahnya, istrinya, atau saudaranya, orang tuanya, dan atau anak-anaknya, akan menerima kembali lipat kali ganda pada masa ini juga, dan pada zaman yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal. Jadi kalau sekarang ya kita diantara kita banyak yang udah pelayanan apa gitu, meninggalkan rumah, biaya apa segala macam. Di sini ternyata Tuhan sudah menjanjikan bahwa kita akan menerima lipat kali ganda pada masa ini juga, bukan ditunda-tunda. Jadi berkat itu pada masa ini juga, dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Menurut saya ini luar biasa ya upah yang kita terima kalau kita mengikut Tuhan dan melayani gini. Menurut saya sangat luar biasa gitu ayat ini. Itu aja Bu Joli, mungkin bisa Bu Joli terangkan sedikit buat saya terima kasih ya. Iya, terima kasih ya. Sudah pasti ya ketika kita melakukan pelayanan ini, berkatnya itu apa? Berkat rohani ya, yang pasti ya, keselamatan, sukacita lebih dari materi duniawi ini yang Tuhan berikan ya. Contohnya gini lah ibu-ibu, kita gak usah muluk-muluk ya. Saya kan melakukan pelayanan ini, pembacaan firman Tuhan ini kan dari yang 3 tahun lalu ya, kalau nggak salah, mulai dari cuman berapa orang, terus banyak ibu-ibu yang akhirnya mau bergabung. Saya tuh pernah lelah, lalu saya tuh protes sama Tuhan. Saat itu saya nggak berpikir memang ya, karena membiarkan ini mengalir, dan saya percaya ini memang permintaan Roh Kudus harus melakukan pelayanan ini di sela-sela memang saya yang hidupnya itu belum bisa bebas gitu. Nah, di dalam kelelahan saya itu ternyata Tuhan kasih satu penyingkapan ya. Ada penyingkapan yang Tuhan berikan. Itu di saya tuh sering refleksi, memang saya puji Tuhannya itu ada sering merefleksi diri. Jadi di dalam penyingkapan itu Tuhan itu bilang, ya ilah Joli. Inilah bahasanya ya. Hanya menyediakan waktu 1 atau 2 jam saja membaca firman, kamu sudah lelah. Kamu tidak tahu terobosan yang saya kasih padamu. Lalu di situ saya merasa, Tuhan terima kasih ya. Kok aku tuh baru sadar. Jadi ibu-ibu, terobosan saya ya, pertama sudah pasti kesatuan hati dengan suami ya. Saya itu kan punya kerinduan agar bisa pelayanan dengan suami. Dulu tuh kan saya kan hobinya nuntut. Jadi saya tuh bergerak dengan manusia saya. Ternyata saya baru menyadari bahwa saya tidak bisa mengubah manusia.
Yang bisa mengubah siapapun itu hanya Roh Kudus. Jadi saya menurunkan standar saya dan saya membiarkan mengalir. Ternyata apa? Tuhan artinya saya melihat bahwa Tuhan itu bergerak melalui Roh Kudusnya. Kami bisa pelayanan dan nggak tahu ya kok bisa itu mengalir gitu ya. Tuhan kasih kesatuan hati. Yang kedua, kesehatan. Saya masih ingat kalau saya sering-sering keluar dulu itu ya, mungkin karena stres ya, tekanan menghadapi orang ya. Kita kan kalau tertekan itu kan nyerangnya ke fisik ya. Di situ tuh kadang-kadang kalau saya sampai rumah saya sering sakit. Ya, saya sering sakit. Kadang-kadang itu kepala saya tuh sakit banget sampai saya harus digopoh ke rumah sakit. Tapi memang banyak yang nggak tahu, saya memang nggak pernah ngasih tahu orang dulu. Nah, ketika saya sudah, Tuhan, aku mau menyerahkan hidupku kepadamu, engkau 100% dan aku 0%. Pelepasan banyak terjadi di dalam hidup saya ya. Saya nggak sadar ternyata apa Tuhan pelihara kehidupan saya. Sampai detik ini puji Tuhan, saya dan keluarga saya itu tidak pernah sakit. Sampai detik ini, dan saya merefleksikan itu. Ya ampun Tuhan, terima kasih, ternyata berkat kesatuan hati dengan suami, lalu kau berikan aku berkat kesehatan, lalu apalagi ya, finansial. Saya bukan orang kaya, tetapi yang saya lihat, saya nggak pernah mau mikir soal duit. Tetapi yang saya lihat begini, ketika kami membutuhkan uang, Tuhan itu kayak sediakan. Anak saya mau masuk sekolah, Tuhan sediakan. Jadi kayak nggak dipersulit gitu loh. Saya melihat, ya ampun Tuhan, terima kasih. Ternyata ini semua Tuhan gitu loh. Ternyata Engkau sudah sediakan berkat itu, cuman aku kenapa tidak melihat? Padahal aku hanya Engkau minta untuk mari baca duduk manis, membaca firman, mengenal aku lebih dalam melalui firman yang kau baca bersama ibu-ibu. Cuman itu aja Joli, gitu kan ya. Cuman itu aja. Jangan pernah hitung-hitungan denganku gitu ya. Jadi dari situ saya termotivasi lagi, bangkit lagi. Dan saya menyadari ternyata luar biasa Tuhan. Kau kasih aku terobosan, terobosan kesehatan, terobosan keuangan, terobosan dalam keluarga, ya ada hati yang dipulihkan, ada ikatan keluarga yang kemudian sudah melunak satu sama lain seperti itu. Dan Tuhan pelihara itu semua. Makanya saya melihat ternyata inilah dia tadi upah mengikut Yesus ya, salah satu contoh konkret ya Bu Harmoni ya. Selain tentunya apa keselamatan, dan yang paling penting saya tuh punya sukacita. Nah ini yang sukacita yang dulu saya tidak punya, yang hidupnya kayak menggerutu aja, kayak nggak puas saja, ya ampun, kayaknya itu yang membuat saya dulu agak sedikit depresi. Tapi ketika Tuhan lepaskan, tarik semua, dan saya diproses menjadi manusia baru, di situ saya merasakan ada sukacita yang luar biasa. Dan saya ingin memupuk rasa sukacita itu di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah permasalahan ada itu. Ya permasalahan pasti ada ketika kita masih hidup di dunia, tapi jangan sampai permasalahan itu kemudian mencuri damai sukacita yang ada di dalam diri kita. Seperti itu ya, jadi ubah mengikuti Yesus. Secara konkret saya percaya ibu-ibu kita punya berkat yang berbeda semua ya, ketika kita meluangkan waktu kita untuk memberi pelayanan kepada Tuhan. Sekecil apapun, Tuhan itu kan tidak hitung-hitungan. Kemarin kita udah baca ya, Tuhan itu kan setialah pada perkara yang kecil. Tuhan itu nggak mau, ya udahlah nggak usah lu gede-gede, tapi begini, setialah dari perkara yang kecil seperti itu ya. Tuhan itu nggak minta kita muluk-muluk kok. Yang penting apa? Kita setia, kita taat. Seperti itu. Terima kasih ya Bu Harmoni ya, luar biasa ya, upah mengikuti Yesus ini jadi mengingatkan saya kepada refleksi saya. Terima kasih Bu Harmoni. Baik, ibu-ibu lain mungkin. Silakan, mungkin Ibu Emi mau sharing, ada yang mau di-sharingkan boleh. Ibu Gabriel juga boleh, Bu Nace, Bu Julia. Apakah ada ibu-ibu? Ya, tampaknya enggak. Tidak ada ya. Kita sharing sebentar. Bu Harmoni, gimana keadaan suaminya? Puji Tuhan Bu, selalu bersyukur aja gitu. Tapi masih ini belum bisa jalan. Enggak sih, cuman kalau saya doa, saya urut dia nggak kesakitan gitu. Jadi saya cuman bisa mengucap syukur. Iya, betul-betul. Yang penting Bu Harmoni tetap itu dijaga sukacitanya ya, karena apa? Kadang-kadang di dalam kepasrahan kita,
Ya, di situ sebenarnya ada kekuatannya. Tuhan itu kan kadang-kadang, bukan kadang-kadang, tapi Tuhan itu menguji kita. Dia kan melihat kita itu dengan kita itu melakukan sesuatu itu dengan manusia kita nih ya, atau mengandalkan Dia. Tapi kalau mengandalkan Dia, yang saya tahu nih ya dari pengalaman, ketika kita mengandalkan Tuhan ya, ada respon yang berbeda dari kita. Ucapan syukur ya, di tengah-tengah masalah apapun, ketika suami sakit, walaupun dia sakit, jangan sampai kita biarkan si jahat itu mencuri damai sejahtera kita. Damai sejahtera Amin. itulah yang harus terus kita pelihara di dalam diri kita, di dalam hati kita. Ya, supaya itu tadi, hati yang gembira adalah obat. Sehat terus Bu Harmoni, semangat. Lelah aja sih, cuman sehat sih, lelah Sehat aja. ya. Sehat, Oke. amin. Bu Pita gimana kondisinya? Aku sih selalu sukacita, damai sejahtera aja. Aku percaya Tuhan tuh punya rencana di balik Yes. semua ini. Betul. Tapi Bu Pita udah berbeda ya dibanding dulu ya. Tiap hari baca firman, Bu. Dihajar terus Ya, sama firman, luar biasa. ya, memang membaca firman ini memicu kita juga akhirnya mencari-cari. Nanti kalau ini gimana mencari-cari gitu dengan mendengar firman dari apa ya? Ada komen apa ya? Ya dari apa? Apologet itu juga baca Alkitab, baca itu. Ya, itulah memicu kita ketika kita baca Alkitab gitu. Iya, iya. Menyenangkan. Ada kerinduan ketika kita tidak mendengar firman satu hari aja. Kayaknya ada yang hilang ya rasanya kalau satu hari kita tidak bersentuhan dengan firman. Iya. Ada yang kosong. Ya. Betul. Jadi Kalau kita buat membaca firman itu menjadi satu lifestyle ya. ya, Lifestyle hidup ya. kita, karena dengan membaca firman itu sangat membantu, karena membaca firman itu juga adalah salah satu cara kita untuk menjaga kekudusan hidup kita. Walaupun kita tahu kita ini manusia biasa ya, tetapi setidaknya dengan membaca firman kita sudah tahu dosa itu seperti apa. Seperti itu. Ya. Bu Ya, Emi ada mau karena sharing, Bu Emi? Belum. Belum? Iya. Bu Emi mungkin bisa sharing apa namanya, putranya berapa, terus kegiatannya apa saja sama ibu-ibu yang ada di sini. Ya, shalom, saya Ibu Emi, tinggal di Shalom. Jakarta. Saya punya anak 3 dan sudah punya cucu juga. Dan anak pertama di Jawa, anak kedua masih kuliah di Malang, yang ketiga di Jakarta. Jadi saya suami istri sama anak bungsu. Tinggal di Jakarta, jadi 2 anak itu di Jawa semua. Ya puji Tuhan, kita juga kerinduan kita ya sama-sama untuk lebih dekat dengan Tuhan. Itu aja puji Tuhan. Waktu saya buka-buka TikTok, ada wanita yang membaca firman, saya hubungin. Puji Tuhan hari ini bisa bersama-sama dengan ibu-ibu. Puji Tuhan. Puji Tuhan, selamat bergabung Bu Emi ya. Ini semua ibu-ibu dari berbagai-bagai daerah yang ada di sini. Jadi kadang-kadang ibu-ibu ini kan ada yang ikut ini kan ada malam dan ada siang. Siang ini enggak tetap. Biasanya memang malam ya. Nah, biasanya kalau malam dari Senin ke Jumat ada ibu-ibu yang komsel, ada ibu-ibu yang ikut mungkin sekolah atau pelayanan atau ikut ibadah di sektor masing-masing gitu. Jadi mereka tidak ikut. Jadi kadang-kadang nanti kalau Bu Emi masuk melihat wajah-wajah yang berbeda gitu ya. Karena dari Senin sampai Jumat tiap-tiap orang itu beda-beda kegiatannya seperti itu. Baik, selamat datang Ibu Emi. Kami senang Ibu bergabung dengan kami ya. Mudah-mudahan suatu hari kita bisa bertemu. Sekalian saya mau ngasih tahu ini karena sedikit, nanti malam saya kasih besok malam deh. Kita kan biasanya ada memang pertemuan tahunan. Nah, tahun ini kita akan bertemu di Jogja tanggal 26 sampai 29 Mei ya. Jadi di situ kita akan pelayanan sama-sama dan juga ya healing lah. Perempuan ya, ibu-ibu ketemu bareng bisa berhahaha, pasti seneng banget ya kita ya. Biasanya ketemunya hanya di Zoom ini.
ketika ketemu nanti kita saling mengenal pribadi satu sama lain. Itu terbuka untuk siapa aja ya. Kalau Ibu Emi juga mau join juga boleh seperti itu. Nanti Itu biasanya siapa, gimana caranya, Bu? iya ini memang belum dikasih tahu secara resmi sih. Saya masih ngasih tahu secara informal gitu. Nanti Bulan saya Mei, ya? Bulan Kenapa? Mei. Bulan Mei. Bulan Mei, iya. Jadi gini, jangan nanti Tanggal berpikir berapa, Bu, supaya jadwalnya bisa ini. itu 26 sampai 29. Jadi jadi jangan dipikir nanti kita nginep di hotel mewah, enggak ya. Jadi gini Bu Emi, saya cerita termasuk juga nih ada ibu-ibu lain ya ikut dengar ya. Contoh 2 tahun lalu tuh di Bali. Ya, di Bali itu beberapa ibu ya yang datang ke sini dan kebetulan ada teman yang dia memang dipercaya untuk kelola kos-kosan, tapi bukan kos-kosan biasa gitu ya, kayak apartemen. Jadi semua ibu-ibu satu kamar di apartemen, ya ampun, bayangin dia kayak ikan teri. Terus di bulan tahun kemarin itu di Bandung. Kebetulan di Bandung itu ada Ibu Eti, dia kalau siang selalu nggak bisa, malam biasanya hadir. Ibu Eti kebetulan dia punya rumah di Bandung yang jarang dia pakai. Itu di daerah dingin, saya nggak hafal daerah Bandung. Jadi semua ibu-ibu kemarin itu sekitaran 15 kalau nggak salah, atau berapa ya Nace ya, 15 ya kayaknya ya, atau 10 saya lupa. Itu semua ke Bandung, jadi tinggal di tempatnya Bu Eti dan kita tinggal di sana secara free. Jadi kita itu dikumpulkan uang, itu hanya untuk konsumsi, lalu masuk ke daerah wisata, termasuk juga penyewaan bus gitu ya. Jadi uang itu dikelola secara bersama. Nah, ketika uangnya ada sisa itu dikembalikan lagi secara merata. Jadi kita lebih kepada konsepnya kekeluargaan. Nah, sama di Jogja ini juga nanti ada rumah juga yang bisa kita tempati ya. Jadi di situ akan di mix antara pelayanan dan juga healing gitu ya. Sekalian kita ya ketemu cantik semua ya Bu Pita ya. Kalau kali ini nanti tempatnya Bu Pita ini sangat ramah. Jadi tidak perlu naik gunung kayak kemarin di Bandung itu kan ya itu memang agak sedikit menanjak ya, itu agak susah. Kalau ini turun untuk kesehatan bagus ya, Bu. Kenapa? Untuk kesehatan bagus. Iya. Naik turun. Ya nggak apa-apa. Ya, kalau naik turun tiap hari, Bu, bisa kelengar juga. Iya. Oke, baik Ibu-ibu, kita pungkasi ya pembacaan Imamat 19 sampai 21 dan Lukas 18 sampai 19. Kita akan bertemu lagi besok malam ya untuk menyambung Imamat berikutnya. Baik Ibu-ibu, kita besok akan malam, siang nggak ada. Besok malam, iya Bu, besok malam. Siangnya nggak ada. Oh, kalau siang nggak ada. Misalnya hari ini kan siang sudah ya kita ya, berarti nanti malam nggak ada gitu. Jadi gitu. Kita fleksibel aja, kita tidak perlu buat satu aturan khusus ya supaya enak untuk yang lain. Karena gini, baca firman saya tuh jadi ngomong. Saya itu mengikuti beberapa kali pembacaan firman, bukan pembaca gini, tetapi Alkitab gitu. Aturan banyak sebenarnya nggak masalah gitu, tapi saya merefleksikan diri saya, jadi kok saya tuh jadi kesel ya. Kok saya baca firman jadi begini? Nah, saya nggak mau gitu loh. Saya nggak mau ketika saya membaca firman Tuhan dalam keadaan hati saya kesel. Saya ingin membaca firman Tuhan tuh dalam keadaan saya tenang, rileks gitu ya. Bisa sharing satu sama lain dengan teman-teman sharing ini. Saya punya berkat juga tersendiri gitu. Jadi itu pun saya terapin ke ibu-ibu supaya jangan ada di dalam zona tekanan, ya tetap fokus ketika membaca firman, fokus dan itu tadi bisa memberikan sesuatu ya, masukan yang berarti untuk kita semua satu sama lain, saling menguatkan lah gitu Bu Emi. Amin. Ya. Baik, terima kasih Bu Ibu, kita tutup di dalam doa ya. Saya akan mendoakan untuk keponakannya Ibu Marina, sekalian kita doa tutup sama-sama ya kali ini ya. Baik, mari kita berdoa. Juga kami di sini ya Bunda. Ya. Ya, kami juga minta dukungan doa di sini Bunda. Gimana Gabriel? Ya, puji Tuhan dalam keadaan sehat semuanya Bunda. Tapi ada anak-anak yang baru mau masuk nanti entah kapan dan tanggal berapa tahu juga ya Bunda. Tapi anak itu
nggak ada lagi orang tuanya. Tadi malam ada nelpon ke sini, tapi aku bilang kalau mau diantar antar aja di sini. Tapi aku minta dukungan doanya Bunda, semoga berkat ataupun kebutuhan anak-anak di sini tercukupkan lebih yang apa yang Oh Kak iya, kita iya, betul. itu Bunda. Ya, baik. Baik Ibu Gabriel, baik Ibu-ibu, mari kita bersatu hati, kita berdoa. Oke. Ya Bapa, Engkau adalah Allah yang kami sembah di dalam roh dan kebenaran. Kami mengucap syukur Tuhan bahwa pada siang hari ini Tuhan, kami sudah selesai membaca firman-Mu di Imamat 19 sampai 21 dan Lukas 18 sampai 19. Tuhan, terima kasih Tuhan. Di sini jelas Tuhan bahwa kami memang Tuhan harus menjaga kekudusan hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, melalui firman-Mu ini Tuhan, Engkau memberikan pengertian-pengertian tersendiri kepada kami Tuhan, sehingga kami bisa Tuhan menjaga diri kami. Dan kami juga mengucap syukur Tuhan bahwa kami punya Roh Kudus yang hebat, yang luar biasa, untuk yang menjadi warning kami, untuk pengingat kami, agar kami selalu berhati-hati Tuhan, di dalam bertindak Tuhan, agar kami tidak menyalahi Tuhan kekudusan-Mu itu. Tuhan bantu kami, Tuhan bersihkan diri kami dari hari ke hari. Demikian juga Tuhan, Engkaulah yang memperbaharui manusia batin kami Tuhan, agar menjadi lebih baik dari waktu ke waktu ya Tuhan. Ya Bapa, hamba juga berdoa secara khusus Tuhan untuk keponakan Ibu Marina yang saat ini Tuhan sedang mengalami kelemahan tubuh ya Tuhan. Engkau tahu Tuhan bahwa dia dibacok kepalanya dan mereka membawa masalah ini ke proses hukum, tetapi Tuhan Engkau melihat ketidakadilan masih saja ada di Indonesia ini ya Tuhan. Ya Bapa, Engkaulah yang mencelikkan Tuhan mata hati Tuhan daripada polisi, bahkan orang-orang di sekitar itu Tuhan, agar terjadi keadilan bagi keponakan Ibu Marina ya Bapa. Agar proses ini bukan didiamkan begitu saja, bahkan didiamkan dan hilang bersama angin. Tetapi proses ini Tuhan akan dimulai dan akan diselesaikan secara hukum. Mereka yang melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak benar terhadap keponakan Ibu Marina Tuhan akan mendapat ganjarannya sesuai dengan apa yang mereka lakukan kepada keponakan Ibu Marina. Ya Tuhan, bantu Tuhan, hanya campur tangan Roh Kudus-Mu lah Tuhan, semua ini bisa terjadi ya Bapa. Untuk semua keluarga besar daripada keponakan Ibu Marina ya Tuhan, Kau berikan ketabahan hati ya Tuhan, Kau berikan keikhlasan ya Tuhan, agar biarlah campur tangan Tuhan yang terjadi di dalam pemecahan masalah ini Tuhan, sehingga Tuhan kebenaranlah Tuhan yang akan muncul di permukaan. Dan Tuhan, Engkau menjaga juga keponakan Ibu Marina Tuhan, Engkaulah yang memberi kesembuhan kepadanya ya Bapa, agar luka-luka bekas bacok itu juga Tuhan itu bisa kembali pulih ya Bapa, dan dia bisa beraktivitas seperti biasa. Tuhan, kami menyerahkan proses hukum untuk keponakan Ibu Marina, keluarga besar Ibu Marina, termasuk juga polisi dan jajarannya, para hakim dan jajarannya Tuhan. Semuanya Tuhan ke dalam tangan-Mu yang kudus, karena Engkau adalah hakim yang adil ya Tuhan. Engkau yang akan mengadili semua ini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, bahwa yang benar itu Tuhan akan terungkap ya Bapa. Terima kasih Bapa. Hamba juga berdoa Tuhan untuk Ibu Harmoni dan suami. Terima kasih Tuhan bahwa Engkau memberikan hati yang bersyukur kepada Ibu Harmoni. Terima kasih Tuhan bahwa sampai detik ini Engkau masih memelihara kesehatan daripada suami Ibu Harmoni ya Tuhan. Terus Tuhan berikan rasa sukacita-Mu itu kepada Ibu Harmoni dan Bapak ya Bapak. Jangan sampai si jahat itu mencuri membinasakan damai sejahtera itu ya Tuhan. Mereka serahkan segala sesuatunya ke dalam tangan-Mu yang kudus. Untuk anak-anak Ibu Harmoni Tuhan, aku menyerahkan ke dalam tangan-Mu yang kudus. Kau pelihara pekerjaan-pekerjaan anak Ibu Harmoni. Kau pelihara kesehatan mental daripada anak-anak Ibu Harmoni ya Bapak. Kami percaya Tuhan 2026 ini adalah tahun yang baik yang Tuhan berikan kepada Ibu Harmoni dan keluarganya ya Bapak. Apa yang sudah lewat biarlah Tuhan itu menjadi satu hal refleksi untuk menjadi lebih baik dan mengandalkan Engkau terus di tahun 2026 ini. Terima kasih Tuhan, Kau pelihara
kesehatan Ibu Harmoni dan suami. Kau pelihara pundi-pundi ekonomi berkat Tuhan kepada Ibu Harmoni dan suami beserta keluarganya yang besar. Tidak kau biarkan mereka kekurangan ya Bapa. Engkau pelihara kesatuan hati mereka ya Bapa untuk terus datang kepadamu. Tuhan, hamba juga berdoa Tuhan untuk Ibu Gabriel. Engkau tahu Tuhan bahwa Ibu Gabriel dan suami mengelola panti asuhan anak-anak. Tuhan, akan ada saja Tuhan anak-anak yang dititipkan ke dalam panti ini ya Tuhan. Tuhan, Kau lihat apa yang menjadi pergumulan untuk Ibu Gabriel dan keluarga Tuhan. Anak-anak yang harus diurus. Tuhan, dengan itu juga Tuhan kami memohon belas kasihan-Mu Tuhan, agar Engkau menggerakkan Tuhan para donatur-donatur untuk memberkati anak-anak ini melalui tangan Ibu Gabriel ya Tuhan. Kau jadikan Ibu Gabriel bendahara-Mu Tuhan, sehingga ia bisa mengelola Tuhan setiap dana-dana yang masuk untuk anak-anak ini, agar anak-anak ini juga Tuhan dapat dipelihara, dapat dibimbing dengan pondasi Engkau. Bantu Ibu Gabriel agar bisa membimbing anak-anak ini Tuhan dengan baik, menjadi ibu asrama yang luar biasa, menjadi teladan yang takut akan Tuhan ya Bapa. Berikan dia roh kesabaran dalam menghadapi anak-anak ini Tuhan. Ya Bapa, anak-anak ini Tuhan kami percaya tumbuh kembangnya Tuhan Engkau pelihara. Dan dari panti ini Tuhan kami percaya dan kami imani akan tumbuh orang-orang, akan tercetak orang-orang anak-anak yang di masa dewasanya menjadi orang yang luar biasa, menjadi anak-anak yang dipakai oleh Tuhan. Dan mereka Tuhan akan menjadi orang-orang yang top dan membanggakan ya Tuhan. Tidak akan pernah sia-sia Tuhan orang-orang yang dititipkan, anak-anak yang dititipkan di panti Ibu Gabriel ini. Ya Tuhan, Kau pelihara Tuhan Ibu Gabriel, suami dan pantinya. Ada berkat-berkat mengalir ya Tuhan. Tuhan sudah menggerakkan banyak orang-orang. Melalui apapun Tuhan kami tidak tahu caranya. Tapi kami imani anak-anak yang ada di panti ini tidak akan pernah kekurangan. Apapun yang dibutuhkan, Tuhan akan cukupkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, hamba juga berdoa Tuhan untuk Ibu Pita. Terima kasih Tuhan untuk kesetiaannya, pelihara kesehatannya Tuhan. Kami percaya hatinya yang bersuka cita Tuhan, itu karena ada Engkau dan Roh Kudus-Mu yang luar biasa, yang terus melekat Tuhan. Terus Tuhan, Kau berikan api-Mu Tuhan, agar api itu terus menyala-nyala Tuhan. Terus bersandar kepada Tuhan ya Bapa. Terima kasih Tuhan, berikan kesatuan hati Ibu Pita dan beserta anak-anaknya ya Bapa. Berikan kepekaan anak-anaknya terhadap Ibu Pita ya Bapa. Kami percaya Tuhan pemeliharaan-Mu sempurna kepada Ibu Pita dan keluarganya. Demikian juga Tuhan, hamba berdoa untuk Ibu Emi Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah mempertemukan Ibu Emi dengan kami. Itu bukanlah satu kebetulan, tetapi ini adalah rencana Engkau ya Tuhan. Engkau menjawab haus dan lapar Ibu Emi ya Tuhan. Dan terima kasih Tuhan, Engkau sudah mengirimkan Ibu Emi di sini untuk kami sama-sama bertumbuh, untuk kami sama-sama berbuah, untuk kami sama-sama menguatkan, untuk kami sama-sama mendoakan di sini. Dan biarlah kami Tuhan menjadi satu keluarga di sini Tuhan, yang saling menopang satu sama lain. Lindungi anak-anaknya Tuhan, baik yang di Jawa maupun yang sedang berpendidikan di Jakarta ya Tuhan. Lindungi juga suaminya dan Ibu Emi sendiri. Pelihara kesehatan mereka, kesatuan hati, keluarga ini terus Engkau pelihara ya Bapa. Saling mendukung satu sama lain. Biarlah Tuhan yang bekerja melalui Roh Kudus-Nya kepada Ibu Emi dan keluarga. Terima kasih untuk Ibu Dewi Tuhan. Jadikan Ibu Dewi pelayan-Mu yang luar biasa ya Tuhan. Banyak jiwa-jiwa yang Tuhan berikan kepada Ibu Dewi untuk Ibu Dewi layani ya Tuhan. Bantu dia Tuhan untuk menjadi kepala bukanlah ekor ya Tuhan. Apa saja Tuhan yang dia buat berhasil ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati hari-harinya, Engkau memberkati minggu-minggunya. Tuhan, hamba berdoa juga untuk Neng Ike. Tuhan, di dalam pergumulan hidupnya, kami percaya Neng Ike sepenuhnya menyerahkan kepadamu ya Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau yang 100% dan Neng Ike 0%.
Biarlah Tuhan kau berikan sukacitamu itu kepada Neng Ike, sehingga di dalam tekanan yang sedang dia hadapi ini Tuhan, dia tidak merasa tertekan seperti Paulus, dia terbelenggu, tetapi ada roh Tuhan yang memerdekakan. Demikian juga Ibu Neng Ike ya Tuhan, di dalam himpitan tekanannya Tuhan, ada roh Tuhan yang memerdekakan Neng Ike. Terima kasih Tuhan, juga upayanya Tuhan untuk dipromosikan menjadi duta lingkungan di Semarang. Tuhan, Engkaulah yang berperkara Tuhan. Biarlah Engkau membawa dia naik terus Tuhan. Biarlah Engkau menangkan dia Tuhan melalui prestasi-prestasi yang sudah Tuhan berikan kepada Neng Ike dan keluarganya Tuhan. Melihat ini semua bahwa Neng Ike Tuhan adalah seorang perempuan yang luar biasa. Terima kasih untuk Ibu Marina Tuhan. Tadi hamba sudah mendoakan Ibu Marina dan keluarga, biarlah Tuhan yang pelihara kehidupan Ibu Marina, haus dan laparnya Tuhan penuhi, kesatuan hati dengan suami dua Tuhan, Tuhan berikan kepada Ibu Marina. Segala sakit penyakit itu sudah dihancurkan, dipatahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan terima kasih untuk Ibu Nace Tuhan, pelihara kesehatannya ya Bapak, apa saja yang dia buat Tuhan dengan tangannya berhasil. Usahanya Tuhan untuk saat ini membuka warung makanan, saat ini Tuhan terus gerakan untuk kembali dibukakan Tuhan, dan percaya berkat-berkat Tuhan mengalir. Ada saja Tuhan customer-customer, pelanggan-pelanggan yang Tuhan kirimkan kepada Ibu Naceh ya Tuhan. Tuhan 2026 ini Tuhan Kau bawa terus dia Tuhan terus naik, terobosan-terobosan terus Engkau curahkan kepada Ibu Naceh. Demikian juga Tuhan untuk Ibu Julia ya Tuhan, 2026 adalah tahun yang baru Tuhan, semuanya baru, hati yang bersukacita Tuhan. Kehidupan kerohaniannya terus Engkau bawa, beri dia menjadi pendoa syafaat Tuhan, itu Kau sudah berikan kepadanya, dan biarlah Tuhan setiap orang yang dia temui Tuhan ketika Engkau menggerakkan dia untuk mendoakan, maka Tuhan biarlah Tuhan Engkau pakai dia menjadi pendoa syafaat-Mu, dan apapun yang didoakan oleh dia ketika Engkau yang menggerakkan Tuhan itu terjadi, dan banyak kesembuhan-kesembuhan terjadi Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk talenta dan juga untuk karunia yang Tuhan berikan kepada Ibu Julia, bahwa dia naik terus tidaklah turun Tuhan, jadikan dia kepala bukanlah ekor. Demikian juga Tuhan berkat jasmani dan berkat rohani Tuhan curahkan kepada Ibu Julia ya Bapak, lindungi dia beserta anak-anaknya di dalam menjadi single parents ini Tuhan, beri dia roh keperkasaan Tuhan, agar dia bisa maju terus Tuhan di dalam membesarkan anak-anaknya, agar dia terus bisa maju Tuhan untuk memenuhi segala kebutuhan apapun yang dibutuhkan olehnya, termasuk juga anak-anak dan keluarganya. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan Tuhan hari kami ini Tuhan ke dalam tangan-Mu yang kudus ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Kak Doli.